Itu yang hati saya memang saya rindu untuk bisa menjadi jembatan buat orang-orang untuk bisa mencapai mimpi-mimpinya. Ketika saya punya uang waktu itu umur berapa ya, 17 kali ya, saya langsung pikiran saya, ini mau diapain ya uangnya, mau dikasih bisnis yang mana ya, gini ya, harus diputerin gimana ya. Itu yang kayak udah berdarah daging kayaknya. Waktu itu cuma satu pas zaman saya, ya akuntansi, dan akuntansinya apa, perpajakan. Jadi saya nggak bisa milih, tapi ya udahlah saya ambil aja, nggak ada salahnya kan saya belajar. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya, kalau gitu what's next? Kan udah menang Olimpiade, juara dunia, ya kan? Kalau sebelumnya memang udah pernah mau berhenti karena itu udah selesai, sekarang apakah ini benar-benar bakalan berhenti atau masih lanjut lagi? Iya mungkin tidak lama lagi yang saya bisa bilang sekarang untuk saya announcement bahwa saya sudah bukan berhenti dari sportnya ya, bukan berhenti dari bulu tangkis, tapi sebagai atletnya aja. Tapi memang saya memang ada di bulu tangkis ini memang untuk melayani kan, maksudnya untuk apa yang bisa saya kasih, bukan hanya sebagai atlet tapi mungkin juga bisa sebagai yang lain-lainnya gitu, kontribusi yang lain-lainnya ya. Dan saat ini saya diminta untuk jadi chair komite atlet, jadi di Badminton World Federation. Jadi itu di mana ada atlet, seluruh atlet dunia untuk menjembati, untuk ada suara mereka untuk bisa sampai ke Badminton World Federation-nya. Nah, saya menjembatani itu. Nah, sekarang saya sudah lagi menjalani tugasnya. Ya, baik lagi, memang nggak bisa jauh-jauh lagi dari bulu tangkis memang. Jadi hal itu yang coba saya mau belajar gitu, bagaimana untuk menjadi bulu tangkis ini jadi sport yang lebih luas lagi, lebih mendunia lagi, lebih ada banyak orang yang tertarik di sini lagi untuk dan juga bisa inspire the next generation untuk mereka bisa berprestasi. Ketika mereka berprestasi, otomatis hidup mereka bisa layak dan sebagainya sebagai atlet seperti itu. Ya, yang saya lagi jalani saat itu ini. Dan juga ya tetap mungkin di sports berarti ya? Iya, tetap akan di sports yang nantinya mungkin ada beberapa juga mungkin project ke depan yang mungkin saya tidak bisa bilang saat ini karena belum di-announce. Tetap di dalam sport juga. Ya, itu yang hati saya memang saya rindu untuk bisa menjadi jembatan buat orang-orang untuk bisa mencapai mimpi-mimpinya, karena saya pun adalah produk dari orang-orang senior saya yang dulu mereka jadi jembatan untuk saya bisa berprestasi. Jadi I think I have to give back, bukan give back ya, tapi I have to serve. Pay it untuk forward pay, not even pay it forward maybe. Memang sudah ada di dunia ini dan kita harus menolong satu sama lain gitu, untuk ada kontribusi yang lebih baik lagi untuk dunia olahraga bulu tangkis dan untuk lebih spesialnya untuk Indonesia. Gitu sih. Walaupun sebenarnya seorang Gracia Poli punya banyak bakatnya selain olahraga, termasuk sebenarnya punya bakat nyanyi juga. Oh no. Kalau itu cuman ya kalau menyanyi enggak kayaknya ya, kayak Tuhan enggak kasih saya suara yang bagus. Masa sih? Kayaknya banyak bisa yang lagi dilatih heboh tetapi enggak bisa jadi profesi. Tapi saya memang suka juga dunia art. Memang dari kecil saya selain main bulu tangkis bakat gitu, kayaknya saya juga ada bakat jadi musisi. Maksudnya main ya itu main gitar, karena saya cepat banget belajar. Enggak juga, enggak gitu. Tapi saya juga tertarik di memang dari bidang bisnis juga. Makanya beberapa saya dan suami saya coba mengelola beberapa bisnis dan perusahaan yang kami lagi bangun sekarang. Memang kayaknya itu ada dalam dari saya dari umur ketika saya punya uang waktu itu umur berapa ya, 17 kali ya. Saya langsung pikiran saya, ini mau diapain ya uangnya, mau dikasih bisnis yang mana ya, gini ya, harus diputerin gimana ya. Itu yang kayak udah berdarah daging kayaknya. Jadi saya coba. Bagus dong, kan memang harus merencanakan. Betul, merencanakan. Ya mungkin kalau
bisa dibilang di sini mungkin teman-teman juga mungkin ada yang atlet di sini. Atlet kan cuman punya ya 2 atau 3 opsi waktu mereka jadi atlet kan. Mereka bisa beli aset, beli rumah, beli tanah, itu sebagai tabungan mereka bisa tabung deposito. Tapi mereka juga bisa belajar jadi investor, bisnis. Gimana ya nggak boleh banyak-banyak, maksudnya start small, maksudnya karena kan belajar, karena nggak boleh efek juga itu ke dalam karirnya olahraganya sendiri. Karena waktu saya bilang saya boleh belajar yang lain, hal-hal bisnis yang lain, tetapi itu tidak boleh efek ke dalam core-nya saya, karena saya adalah pemain bulu tangkis. Jadi itu tidak boleh efek ke dalam pikiran saya, nanti malah jadi saya salah fokus gitu. Jadi saya coba untuk bertahan di situ dulu untuk belajar. Saya punya uang, coba saya belajar apa yang saya bisa kembangkan, dan sekarang ya puji Tuhan dengan berjalannya waktu akhirnya juga ada beberapa setelah berhenti, ada beberapa bisnis yang memang saya mau coba jalanin dan memang sudah sedang jalanin sih. Beberapa tahun yang lalu, sudah dari beberapa tahun lalu. Jadi properti. Ya, dan sepatu, ya lifestyle, dan jadi ya investor di beberapa perusahaan. Jadi ya itu yang it's good for us sebagai atlet untuk bisa tahu masa depannya kemana, dan tahu hatinya di mana, hatinya tetap di bulu tangkis. Tapi proses untuk terus mau belajar itu yang juga luar biasa sih, karena mungkin banyak yang nggak tahu bahwa seorang Gracia Poli sebenarnya juga kuliahnya perpajakan. Iya. Dari begitu banyak hal yang bisa dipilih. Gini, sebenarnya kalau kuliah itu jadi ada salah satu universitas, saya boleh sebutkan Trisakti, mereka membantu kami waktu itu di tahun 2012 untuk memfasilitasi atlet-atlet ini berkuliah, bisa kuliah. Jadi mereka kasih pelajaran, gurunya, dosennya datang ke pelatnas untuk ajarin kita. Iya betul, saking seperti itunya mereka peduli ya. Tapi ya itu cuman bisa ada 2. Waktu itu cuman 1 pas zaman saya. Ya akuntansi, dan akuntansinya apa, perpajakan. Jadi saya nggak bisa milih, tapi ya udahlah saya ambil aja. Nggak ada salahnya kan saya belajar, walaupun saya hate akuntansi, saya nggak suka, nggak terlalu di dunia di situ gitu loh bidangnya. Tapi saya bisa belajar sedikit. Terus yang lebih penting lagi mungkin saya banyak les juga kali ya. Saya les apa ya, saya lesin. Les apa? Ya lebih kepada bahasa sih sebenarnya, karena saya senang juga untuk berinteraksi dengan atlet luar dan juga negara luar kan. Saya senang juga history, jadi saya coba pengen karena kita komunikasi kan, kalau kita bisa bahasa Inggris gitu ya, tapi belum tentu atlet luar atau teman-teman di luar itu bisa Inggris juga. Jadi nggak ada salahnya juga saya bisa mendalami bahasa mereka, sekalian justru itu menambah wawasan saya juga kan. Gitu. Jadi bisa bahasa apa aja nih? Saya lagi les ya, sekarang lagi sementara sebenarnya sih ini saya les terus menerus, nggak berhenti. Jadi dari dulu saya udah ya Korea, terus kalau banyak teman-teman Thailand saya, jadi sedikit little bit of Thailand. Terus Mandarin itu gara-gara di China, kita sering pertandingan ke Cina, tetapi nggak bisa bahasa Cina dulu, belum ada Google Translate, belum ada jadi bisanya gitu-gitu, bisa pesan makan bisa lah dikit. Cek. Ya kayak Cibari mungkin bisa banyak ya. Nggak bisa. Bisa semua ya. Jadi kayak gitu-gitulah. Jadi mencoba, pernah dulu les Mandarin yang tulisan tapi emang susah ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa, suami saya sekarang bisa Mandarin, bisa menutupi kekosongan itu. Saling melengkapi. Iya. Ya, tapi again sekali lagi ini berarti menunjukkan bahwa ya seseorang juara itu dibentuk bukan hanya dari skillnya saja ya, tapi kan berarti you are a very kamu tuh seorang maunya benar-benar mau belajar gitu. You have a student mindset, terus belajar terus upgrade diri. Betul. Itu salah satu core sebenarnya untuk kita menambah wawasan yang saya realize sekarang, karena hidup kita kan nggak selalu bulu tangkis nih, dan bulu tangkis itu adalah memang core kita, tetapi harus didukung dengan core, dengan sistem support system yang lain, yaitu ketika kita bisa belajar bahasa Inggris misalnya, atau belajar bahasa Spanyol,
itu kan menambah wawasan kita kan. Yeah. Nah, sewaktu kita main bulu tangkis, kita lagi stuck, kita lagi aduh harus apa ya, strategi apa. Nah, itu kan otak kita dilatih terus-menerus. Nah, part yang kecil ini sebenarnya ini small part yang membantu core-nya bulu tangkis ini. Jadi ketika kita di dalam lapangan, kita tahu kita mau strategi seperti apa. Kayak encer aja gitu loh otaknya. Untuk jadi nggak stuck. Ketika kita ketinggalan lagi lawan leading gitu 10-1, aduh harus gimana ya saya. Nah, ketika kita tanpa kita sadarin itu benar-benar ngaruh. Saya sih ngaruh banget. Makanya saya seneng untuk bisa belajar hal-hal yang lain di luar itu, karena untuk mendukung bulu tangkis saya ini, jadi atlet saya ini gitu, untuk mendukung supaya saya bisa jadi juara. Jadi apapun yang menjadi juara, yang bisa menjadi juara, yang bisa untuk saya menjadi juara, seorang juara, saya akan lakuin. Yaitu even though small parts itu ya belajar hal-hal yang kecil ini ya, bahasa lah, belajar piano lah, belajar masak lah, apalah itu loh ya saya lakuin sih. Iya. Karena itu untuk mendukung, it helps gitu Betul. di lapangan, jadi sebagai seorang bulu tangkis. Core-nya nggak pernah lupa memang sama bulu tangkis itu. Dan gitu. seorang Gray adalah seorang yang selalu penuh perencanaan. Ada satu post yang selalu saya ingat. Gray bilang apapun juga yang kamu lakukan dan keputusan yang kamu lakukan di umur 10 tahun sampai remaja itu mendukung betul. kamu di usia 20 tahun. Iya. Apa yang kamu lakukan dan putuskan di umur 20 tahun itu efeknya baru umur 30 tahun. Wow, Ciberi dilihat. Iya dong, malah ada fotonya. Oh, ada fotonya ini ya. Kamu waktu itu. Oh, gitu. Iya nggak? Ini umur berapa nih berarti? Iya, masih kecil itu umur 2 ya. Banget, iya. Dan ada foto sama mama juga. Oh, wow. Iya, oke. Nah, tapi it's true kan? Karena sebenarnya apa yang kamu lakukan di 10 tahun itu ya hasilnya baru akan efek 10 tahun kemudian. Betul. Gitu. Iya sih. Iya, makanya itu saya tulis kayaknya waktu saya mau turn 30 years old. Jadi waktu saya udah umur 30 tahun, saya coba realize tuh kehidupan. Nah, saya juga orang yang, makanya saya butuh, kan saya orangnya perlu afirmasi, saya juga perlu evaluasi nih, saya harus ngapain. Setelah saya lihat, iya ya waktu saya lahir, saya umur 5 loh, bayangin main. Saya juga nggak bisa, gila ya saya umur 5 tahun udah main bulu tangkis gitu kan. Kan kayak kalau sekarang saya bilang biasa, tapi saya buat orang lain membuat diri saya itu saya nggak bisa ngebayangin sih, anak saya juga umur 5 nah misalnya seperti itu kan. Saya coba umur 5 saya main bulu tangkis, efek ya ke umur 10 tahun ke depan saya tetap main bulu tangkis gitu. Ternyata apa yang saya ambil saya putuskan di umur 13 tahun itu efek ke dalam saya umur 20 tahun. Kayak gitu. Ketika saya mengambil umur 25 nih, saya mau ngapain nih, kan saya ada apa tuh namanya? Ada bukan musibah ya, kayak ada cobaan lah dari tantangan di situ. Saya mau ambil yang mana nih? Karena ini akan efek saya umur 30 tahun kemudian pas saya umur 30. Dan saya tetap mengambil umur bulu tangkis, dan ya itu membawa saya sekarang. Dan apa yang saya lagi bangun sekarang ini saya yakin pasti akan efek ke dalam umur saya 40-an nanti gitu. Pasti. gitu pasti, sih. Iya. Pasti. Amin. Kita doakan pasti akan lebih banyak lagi kontribusi hal-hal yang baik yang bakalan bisa dilakukan oleh seorang Gracia Poli bersama dengan pasangan tentu saja Felix. Sekarang ada temennya jadi lebih enak. Oke. Terakhir berarti pesan dari Gray untuk semua orang, khususnya anak-anak muda, karena I believe sometimes ya kalau itu journey is easy ketika kita baru mulai, baru start, semangat. Wah, oke. To have faith in the beginning, ya itu biasanya normal. And then it's also easy to have faith ketika kita sudah melihat ada garis finishnya. Oh, bentar lagi nih, dikit lagi. Kita just persis gitu. Betul. Dikit lagi lah, pokoknya just tenaga terakhir udah ada garis finishnya. Tapi kan the most difficult part is to have faith in the middle. Dimana garisnya startnya udah lama banget, tapi garis finishnya kok belum nyampe nggak kelihatan gitu. Jadi dari seorang Gracia Poli, gimana caranya to really have faith in the middle dan menjaga dan tetap menata hati. Yang pertama itu adalah memang tadi perencanaan, goal itu yang coba di set dulu, yang saya juga lakukan dalam setiap kehidupan saya, yang saya selalu bagikan setiap 4 tahun saya coba merubah goalnya saya itu, evaluasi. Terus juga ketika kita sudah set the goal,
kita sudah pilih, oh kita mau jadi ini nih, atau kita mau jalanin ini nih, berarti stick to the goal kan. Tapi pas dailynya itu lupain ini semua nih, lupain goal. Ya. Lupain, oke. Maksudnya lupain tuh esin karena kan kita akan jadi terburu-buru mau harus begini nih, harus ini, wah gue harus ini. Itu akan menjadi pada akhirnya kita nggak enjoy dengan kehidupan kita saat ini. Bukan lupain ya, tapi lebih ini kita tutup bukunya dulu. Kita tulis, habis itu kita tutup buku dulu. Tetap ada itu goal, tetap ada itu perencanaan. Tetapi pada saat kita lagi mau jalanin, kita memang harus one step by step, one by one. Itu kita coba selalu ingat itu, karena itu akan melead kita kepada kesuksesan yang kita mau. Mungkin tadinya kita 4 goal, kita udah kadang ya kita misalnya 4 tahun aku harus jadi, misalnya punya kesuksesan, bisa kita punya rumah lah. Misalnya aku pengen punya rumah 4 tahun. Terus kita udah, waduh 3 tahun sebenarnya aku belum cukup nih untuk beli rumah ini gitu. Tapi ternyata kan ya udah aku nabung dulu. Mungkin kita bisa undur 6 tahun misalnya. Oh jadi 2 tahun lagi deh. Pada akhirnya kita bisa nyampe ke situ. Daripada kita udah set, kita keburu-buru, kita liatin goal kita terus itu, kita jadi kayak orang yang wah pokoknya dalam 4 tahun gue harus selesain ini, 4 tahun ini gue harus selesain ini. Kita tuh kayak nggak enjoy dengan apa yang kita lagi lakuin sekarang. Sedangkan itu bisa tengah jalan kita bisa ada apa namanya? Yang fleksibel ya. Ada iya bisa dalam tengah jalan tuh bisa ada tantangan. Nah tantangan ini yang kita harus coba enjoy dengan the process supaya bisa nyampe. Jadi itu yang coba saya lakukan dalam kehidupan saya. Gitu ya. Tetap punya mimpi, tapi ya tidak perlu dipaksa, karena seringkali yang Geri juga bilang target kalau memaksa itu justru lebih melukai hati. Karena target yang terbaik, ya pasti akan nyampe ke sana juga. Tetap punya target. Tapi dalam perjalanannya itu kita harus be flexible. Yang Cimeri juga bilang tadi, dalam meraih semua apa yang kita inginkan. Untuk mencapai target itu. Setuju. Thank you so much sekali lagi buat Geri. Thank you sudah berbagi. Thank you sudah menjadi panutan bagi kita semua. Thank you sudah sudah mau setia pada prosesnya dan akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya semua bisa diwujudkan dan tidak pernah ada kata terlambat. Terima kasih sama-sama. Senang banget, aku juga terinspirasi dari Cimeri, nonton dulu udah lama, nonton filmnya, bukunya dan lain-lain. Thank you. So now you become my inspirations too. Oke, dan semoga apa yang diberikan hari juga bisa bermanfaat. Seperti saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga, dan semoga cerita dari seorang Grisha Poli bisa membawa pelajaran berharga buat kalian semua. Tetap setia pada prosesnya, fight till the end and never give up. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.